Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya Zilvia Iskandar. Pertamina sebagai BUMN yang menjadi tulang punggung negara di bidang oil and gas terus bertransformasi untuk menjalankan public service obligation dalam rangka pemenuhan kebutuhan energi nasional. Lalu bagaimana strategi Pertamina dalam menghadapi tantangan global dan nasional yang akan pemenuhan energi? Inilah Prime Talk, strategi transformasi Pertamina. Dan pemirsa, untuk membahasnya saat ini sudah bersama saya adalah Komisaris Utama PT Pertamina Persero, Bapak Tanri Abeng. Selamat malam, Pak Tanri Abeng. Malam Sylvia. Apa kabar Pak? Baik. Sehat ya. Pak Tanri, kita hari ini akan berbicara soal transformasi Pertamina. Bapak waktu itu di awal menjabat sebagai Menteri pertama yang membawahi BUMN, waktu itu Menteri Negara Pendayagunaan BUMN di tahun 1998. Betul. Kemudian Bapak tahun 2015 masuk ke Pertamina menjadi Komisaris Utama. Pasti kalau kita bandingkan Pertamina yang sekarang dengan Pertamina yang 4 tahun yang lalu itu berbeda Pak. Di awal Bapak masuk, bagaimana kondisi Pertamina? Di awal saya bergabung dengan Pertamina, terus terang saja saya itu kaget ya. Saya kaget karena saya menemukan bahwa Pertamina sesungguhnya 1/4 abad tertinggal gitu ya. Tertinggalnya di mana? Tidak pernah menemukan cadangan. Jadi di upstream dia tertinggal. Tidak pernah membangun kilang, refinery. Sehingga kilang-kilang yang ada itu sebenarnya sudah tua, tidak efisien, dan tentu tidak memenuhi kebutuhan. Sehingga kebanyakan harus impor. Tapi ketiga, yang paling saya sedihkan adalah bahwa aset sumber daya manusia di Telkom itu sangat lemah. 95% dari senior vice president itu dalam 2 tahun sudah harus pensiun. Pada waktu itu saya temukan. Padahal suksesi penggantinya belum disiapkan. Belum lagi kebutuhan di anak-anak perusahaan. Jadi dari 3 aspek ini saya melihat Pertamina ini tertinggal luar biasa. Di sumber daya manusia itu saya menemukan bahwa memang ada moratorium di tahun 1990 yang akibatnya ya 5-10 tahun yang lalu kan kesulitan itu. Tapi sebenarnya bukan di sektor pembangunan saja Pertamina tertinggal. Saya mengamati bahwa begitu besar inefisiensi, ya, kebocoran di sana sini. Nah, jadi direksi dan komisaris harus menghadapi situasi ini. Menghadapi situasi ini berarti direksi dan komisaris harus membangunkan 3 aspek yang dia harus bangun itu. Tapi dia juga harus bebenah, menutupi kebocoran-kebocoran itu. Jadi saya istilahkan bahwa manajemen Pertamina harus bebenah sambil membangun dan membangun sambil bebenah. Bagaimana itu maksudnya Pak? Apakah memungkinkan demikian? Ya memang harus demikian. Itulah sebabnya dibutuhkan kompetensi daripada kepemimpinan Pertamina, baik direksi maupun komisaris, karena mereka harus bisa memilih prioritas yang harus dilakukan. Sebab tidak bisa hanya benahi saja tidak membangun. Tidak bisa juga hanya membangun tanpa melakukan pembenahan. Jadi harus dilakukan simultan? Ya, serentak dengan prioritas. Ya, misalnya saja bahwa minggu pertama saya menjadi komut bersama-sama dengan komisaris yang lain. Itu waktu ada Pak Sahala, ada Pak Suhasil, ada Pak Edwin, ada Pak Widiawan.
itu kita memutuskan untuk membubarkan atau menutup Petral. Karena kita anggap itu adalah salah satu sumber daripada kebocoran. Nah, Petral itu kita tutup dan diganti dengan integrated supply chain, di mana Pertamina bisa langsung melakukan transaksi dengan supplier langsung. Perkiraan atau angka yang diberikan kepada saya oleh Direktur Keuangan bahwa di sini saja kita saving 350 juta US ya. Itu cukup besar, 350 juta US. Kemudian minggu kedua direksi presentasi. Waktu di direksi presentasi, saya menangkap bahwa ada kebocoran atau losses yang terlalu besar yang terjadi dari mulai pengapalan di luar negeri, masuk ke kilang, sampai kepada pemasaran. Itu jumlahnya 550 juta US. Saya begitu kaget sampai saya mengatakan kalau ini tidak bisa ditekan sesuai dengan normal, kalau normalnya itu 150 saja, berarti over inefisiensi 400 juta US dollar. Saya akan mengusulkan membentuk direksi di situ karena ini sama dengan keuntungan satu BUMN. Nah, yang menarik adalah Pertamina ini memang jago sebenarnya kalau dapat direksi yang bagus. Direksi membentuk breakthrough team. Dan dalam jangka waktu yang singkat, mereka bisa menekan losses, kebocoran itu yang tadinya 550 sampai hanya 100. Sehingga pada tahun 2016 diperolehlah saving yang optimal sebesar 450 juta US dollar. Jadi Sylvia, Anda bisa bayangkan hanya gerakan 2 minggu itu saja kita bisa menghemat 800 juta US dollar. Nah, itu sebabnya maka pada saat itu Saudara Dwi Sucipto yang jadi dirut, keuntungan Pertamina adalah tertinggi sampai sekarang, yaitu 3,12 miliar dolar. Karena ditopang juga oleh harga minyak yang rendah kan. Tapi apa yang saya katakan tadi itu adalah harus bebenah. Dan bukan itu aja yang kita benahi. Tentu kita benahi organisasi yang perlu disempurnakan. Kemudian sumber daya manusia yang perlu kita ganti. Lalu mungkin kita harus train lagi. Nah, itu pembenahan. Strategi utama yang waktu itu diterapkan apa, Pak? Terutama oleh breakthrough team ini sampai bisa menutup kebocoran sebegitu banyak? Itu yang saya katakan. Sebenarnya kan ini masalah sederhana. Kan bisa ditelusuri. Di mana kebocoran itu waktu pengapalan awal masuk ke kilang misalnya di pekerjaan work losses dan sampai kepada apalagi namanya pemasaran ya. Mereka dapat telusuri itu sehingga sekarang kebocoran itu bahkan di bawah 100, sekitar 90. Nah, jadi Anda bisa bayangkan begitu besar peluang untuk pembenahan gitu ya. Nah, itu baru pembenahan. Tapi pada waktu bersamaan kita kan tidak berhenti untuk berpikir bagaimana membangun. Betul, berbenah sambil membangun, membangun sambil berbenah. Ya, exactly. Kita tidak pernah berhenti untuk membangun. Baik, nanti kita akan bicara lebih lanjut soal membangunnya itu seperti apa lebih dalam lagi. Pak Tantri, kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, Prime Talk akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, kami masih berbicara soal transformasi Pertamina, masih bersama dengan Komisaris Utama PT Pertamina Persero, Bapak Tantri Abeng. Pak Tantri, kita lanjutkan kembali berbicara soal pembangunan, terutama pembangunan di 3 area, Pak. Upstream, midstream, dan juga SDM. Bagaimana itu langkah-langkahnya, Pak? Nah, ini begini ya, saya harus menyampaikan bahwa salah satu ketidakberuntungan Pertamina adalah terlalu seringnya pergantian direksi, khususnya dirut. Saya dalam jangka waktu 4,5 tahun
sudah bekerja sama dengan 3 dirut. Ya. Nah, pada akhir 2016 misalnya itu diperkuat, maksudnya RUPS memperkuat pimpinan sehingga ditempatkanlah Saudara Ahmad Bambang sebagai wakil direktur utama di bawah direktur utama Saudara Dwi Sucipto. Ya, supaya kita ketahui Dwi Sucipto dari luar, Ahmad Bambang dari dalam. Ahmad Bambang memiliki kompetensi internal lebih kuat dan hubungan dengan manusia Pertamina lebih kuat. Jadi dia tentu saja memiliki power yang lebih kuat dan akhirnya antara dirut dan wadirut tidak bisa kerjasama dan ini merugikan Pertamina sendiri karena tidak bisa kerjasama. Komisaris mengusulkan kepada RUPS Kementerian untuk mengganti pimpinan di Pertamina. Maka digantilah pimpinan, dua-duanya diberhentikan. Dan diangkatlah Saudara Masa Manik. Nah, Masa Manik ini orang yang experience, decisive, dan beliau mampu membangun strategic roadmap yang akan menjadi dasar daripada pembangunan 3 pilar itu tadi kan. Nah, yang jadi masalah adalah kembali Saudara Masa Manik ini hanya bertahan 1 tahun 1 bulan, jadi 13 bulan saja, udah diganti lagi. Nah, dengan demikian maka apa yang telah diinisiate itu kita rapatkan di Bali. Itu kemudian harus disempurnakan dan diambil alih oleh penggantinya. Nah, penggantinya itu adalah yang sekarang menjadi dirut, Ibu Nike. Ya. Nah, Ibu Nike kebetulan sebelum menjadi dirut sudah menjadi direktur HRD selama 6 bulan ya. Jadi dia sudah punya perspektif, sudah ada feeling mengenai internal Pertamina itu sendiri. Tapi yang penting di sini adalah bahwa seorang dirut, dalam hal ini Ibu Nike, haruslah mampu memimpin tim. Sebab anggota direksi ada 11 termasuk dirut itu sendiri. 11 Pak ya? 11. Sebelumnya kan 7, 9, sekarang 11. 11 ya. Kenapa sekarang jadi 11 tuh Pak? Nah, 11-nya itu begini. Yang pertama ada direktur khusus untuk mega project. Karena di dalam pembangunan itu yang paling menonjol adalah investasi untuk memperbaiki kilang-kilang yang sudah tua itu loh. Ada 4 yang sudah tua sekaligus meningkatkan kapasitasnya dan kualitasnya. Kualitasnya itu Euro 2, padahal kebutuhan sudah Euro 5. Ya. Nah, pada waktu yang bersamaan, agar Pertamina mampu menyuplai kebutuhan pasar 100%, maka dibutuhkan juga pembangunan kilang baru 2 yang kita namakan Greenfield. 1 di Bontang, 1 di Tuban. Nah, jadi pembenahan daripada 4 refinery tanpa Greenfield itu menelan estimasi investasi 58 miliar dolar. 58. Itu berapa rupiah itu? Sekitar 812 triliun rupiah. Ya. Nah itu. Jadi oleh karenanya ada push untuk merealisir pembangunan ini. Dan dengan investasi yang begitu besar, teknologi yang dibutuhkan itu bervariasi, maka harus ada 1 orang yang menjadi direktur mega project. Nah, kalau mega project ini sudah selesai, diharapkan pada tahun 2026, direktur ini sudah hilang. Nah, itu 1. Jadi sementara waktu saja itu Pak ya, sampai tapi ada yang kedua, tadi. dalam rangka transformasi, kita itu merombak pola pikir marketing kita. Yang tadinya di Pertamina itu hanya produk fokus. Pokoknya produk saja itu pasti lakukan. Nah, kita mengatakan bahwa
sebenarnya yang akan berkuasa adalah pasar, customer. Maka kita mengangkat 3 orang direktur pemasaran yang tadinya hanya 1. Nah, 1 pemasaran yang mengelola korporasi, 1 yang mengelola retail, customer biasa, 1 yang membangun infrastruktur. Jadi 3 sekaligus. Sehingga dengan demikian tambah 2 lagi kan. Ya. Nah, itu sebabnya menjadi 11. Tetapi ini adalah semua merupakan bahagian dari transformasi. Dengan dibentuknya direktur yang khusus menangani retail. Karena itu penting banget. Mau one price, satu harga dimanapun, dia yang mengelola. Mau mengenai penugasan, dia yang mengelola. Oleh karenanya, bahagian daripada transformasi di marketing ini, Pertamina Retail telah melakukan digitalisasi. Ada transformasi digital juga, Pak? Oh iya, jadi digitalisasi sekarang sudah hampir separuh dari 6.000 SPBU itu sudah didigitalisasi. Dengan demikian akan bisa diketahui siapa pembelinya, kapan dia membeli, jangan-jangan yang tidak berhak membeli subsidi, dia membeli subsidi. Ketahuan itu? Iya, dan juga pembayarannya semua ada link saja dan lain-lain. Jadi sudah sangat modern sekali, sangat modern. Bakal lebih efisien lagi Pak nantinya? Akan jauh lebih efisien, dan kedua informasi kita akan peroleh jauh lebih akurat. Dan dengan demikian saya mengatakan itulah tugasnya marketing, to manage the customer. Bukan kita yang jadi raja, customer yang jadi raja. Betul. Nah, ini salah satu transformasi mengapa akhirnya hitung-hitung jadi 11. Oke. Pak, kalau yang Pak Tanri bisa katakan mengenai finansial Pertamina saat ini kondisinya seperti apa? Nah, begini, saya kira yang menarik adalah bahwa dibawa di Ruth Nike dengan timnya. Tahun 2018 saja Pertamina menghasilkan EBITDA. EBITDA itu adalah cash profit ya, yang menunjukkan kekuatan dan efisiensi. EBITDA tahun 2018 itu adalah 9,2 billion US dollars, tertinggi selama ini. Jadi berarti ini cash kan, dia kuat sekali. Cashnya banyak, ya. Nah, dengan kekuatan cash ini, maka bisa dengan confident untuk melakukan pembangunan. Tapi memang di bawah Ibu Nike ini, pada tahun 2018 juga, Pertamina membukukan sales 58 billion US dollar. Sehingga dengan revenue ini, Pertamina masuk ke ranking 175 di Fortune 500. 175 di Fortune 500. Sudah kelas dunia itu, Pak? Sudah kelas dunia. Dan itu adalah tim 11-nya Ibu Nike. Itu dalam kurun waktu 1 tahun bisa membuat perubahan seperti itu dan akhirnya masuk ke kelas dunia. Sebelumnya kan sudah ada langkah-langkah. Tetapi yang paling penting adalah ketegasan dan decisiveness daripada tim manajemen untuk melangkah ke depan. Misalnya, kalau kita tidak melakukan transformasi di bidang marketing, bisa-bisa nanti market share kita keambil oleh orang-orang lain. Kita making sure bahwa kekuatan Pertamina adalah penguasaan pasar. Dan itu tidak boleh digerogoti oleh siapapun. Baik, selanjutnya Pak, tadi kita bicara bahwa Pertamina sekarang sudah menjadi kelas dunia di tahun 2018. Apakah ini masih mungkin ditingkatkan lagi? Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Pak Tanri, kami harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Prime Talk akan kembali sesaat lagi.
Pemirsa, atas kinerja revenue dari Pertamina pada tahun 2018, akhirnya Pertamina ini masuk ditempatkan dalam ranking 175 di Fortune Global 500. Bagaimana prestasi ini bisa ditingkatkan lagi, Pak? Mungkin bisa sampai 100? Ya, Fortune ini 500 kan bagaimana begini ya. Kita kalau mau maju nggak bisa berhenti, harus maju lebih baik lagi ya. Jadi Dewan Komisaris dan Direksi baru saja melakukan retreat di Bandung selama 3 hari. Yang kita lakukan adalah membicarakan strategi mulai dari 2020 yaitu tahun depan sampai tahun 2026. Jadi 7 tahun. Nah, dalam pembahasan kita secara detail, kami sampai kepada suatu angka bahwa pada tahun 2026 Pertamina akan mampu membukukan sales sebesar 100 billion ya. Nah, kalau sudah sampai kepada revenue 100 billion, itu sudah hampir dipastikan Pertamina bisa masuk ke ranking 100 Fortune 500. Itu yang menjadi sasaran 100 kita. billion US dollar itu berarti sekarang 1.400 triliun rupiah. 1.400 triliun. Oh, Lumayan, peningkatannya kan? berlipat-lipat ini dari yang sekarang. Ya harus. Hampir 2 kali lipat dari yang harus sekarang. begitu dalam 7 tahun dengan rata-rata pertumbuhan berapa 11%-an itu bisa lipat. Ya, karena apa? Di samping daripada the traditional market, kita juga mengembangkan gas dan petrochemical. Jadi ada new product, same market, bahkan existing product bisa juga ke pasar yang lain. Misalnya kita bisa ekspor. Nah, iya ini memang ini peluang revenue yang baru ya, Pak? Ya, ada additional revenue yaitu khususnya petrochemical. Jadi kalau itu sudah sampai ke sana, maka Pertamina saya kira akan menjadi kebanggaannya Republik. Dan saya yakin teman-teman di lapangan akan bangga. Untuk mencapai ke arah itu, Pak, apa yang perlu dilakukan? Nah, secara manajemen kita harus melihat bahwa harus ada struktur. Maka organisasi Pertamina, struktur organisasi Pertamina harus dirombak. Kalau sekarang 11 direktur, nantinya mungkin awal tahun depan sudah bisa dilaksanakan. Itu hanya 4 direktur saja. Dirut, keuangan, HRD, perencanaan. Yang lainnya itu turun ke bawah menjadi anak perusahaan. Dengan demikian maka korporat menjadi sangat lean. Kalau sekarang itu top heavy namanya itu. Heavy banget 11 ya. Nah, dengan demikian maka organisasi akan menjadi lincah sekali. Gerakannya bisa lebih cepat. Iya, jalannya akan lebih cepat dan lebih mudah kita bisa menelusuri kinerja masing-masing anak perusahaan itu. Karena yang melahirkan revenue nantinya adalah anak-anak perusahaan itu sendiri. Nah, kunci utama di sini kembali kekhawatiran saya. Tersedianya sumber daya manusia yang cukup. Anda bisa bayangkan kalau 30 anak perusahaan, setiap anak perusahaan punya 5 direksi, kita kan harus punya 500 5 kali 30 berapa 150 kan? Dari mana? Itu kan tidak bisa diambil aja dari awan begitu. Harus diseleksi, ditrain, tradingnya teknikal, manajerial, leadership, itu melalui satu proses. Nah, ini adalah salah satu investasi yang harus dilakukan oleh Pertamina. Itu salah satu dari 3 itu tadi kan, hulu, midstream, sama SDM. Sumber daya manusia. Baik, oke. Pak Tanri, Anda ini kan dikenal sebagai ahlinya manajemen begitu Pak ya. Bahkan Pak Tanri ini adalah founding father Kementerian BUMN yang menggagas yang namanya transformasi BUMN melalui konsep holding company, Pak. Iya. Bagaimana supaya dari sisi manajemen ini Pertamina dapat menjadi holding company yang kuat, Pak? Nah, itu pertanyaan yang bagus karena saya sudah menyinggung tadi bahwa salah satu langkah yang harus kita ambilkan adalah bahwa Pertamina harus menjadi lean holding company. Jadi kalau dia sudah holding company, dia jangan gemuk lagi dong. Betul. Ya. Nah, itu bagaimana di situ ya?
Pertama, memang kita harus yakin di korporatnya itu berapa direksi yang kita butuhkan dan fokus penugasan masing-masing direksi itu harus jelas. Ya. Tapi yang harus diperkuat adalah justru di affiliate anak-anak perusahaan itu sendiri. Nah, anak-anak perusahaan ini harus di restrukturisasi juga, ya. Bagaimana susunan direksinya, bagaimana sistem manajemennya, dan bagaimana kita bisa menempatkan skill atau sumber daya manusia. Itu yang saya namakan 3 fondasi S, yaitu structure, skill, manusia, dan sistem. Nah, ini yang kita harus bangun betul-betul. Dan ini tidak mudah. Ya. Ini membutuhkan tetap drive dari CEO. Makanya yang menjadi dirut itu tidak bisa leha-leha kalau di Pertamina. Dan Komut bahkan ya. Karena antara dirut dan Komut itu harus bersinergi. Soal begini, di Pertamina itu kita menggunakan hybrid antara one board system dengan two board system. Okay. Saya terbiasa dengan one board system di multinasional. Jadi di one board system antara dewan komisaris dan direksi duduk bersama untuk menetapkan strategi. Baik. Dan rencana operasional. Oke. Ya. Oke. Eksekusi direksi komisaris pengawas. Itu yang harus dilakukan. Baik, terakhir mungkin Pak Tantri, untuk bisa mewujudkan seperti itu, dukungan pemerintah sebagai stakeholder harus seperti apa, Pak? Nah, ini penting sekali. Karena Pertamina ini kan sebenarnya adalah perusahaan yang sangat syarat dengan regulasi. Regulasi yang paling penting itu kan keluar dari Kementerian ESDM, misalnya penentuan harga, kemudian ekspansi ke hulu dan lain-lain sebagainya. Kita harus betul-betul mendapat dukungan dari ESDM. Lalu yang kedua juga tidak kurang pentingnya justru RUPS itu sendiri, Kementerian BUMN, karena mereka lah yang menempatkan orang-orang yang dianggap terbaik. Kalau RUPS tidak mampu menempatkan orang-orang yang terbaik, maka apa yang akan terjadi adalah melesetnya perencanaan itu sendiri. Jadi itu penting sekali dukungan pemerintah. Tentu Menteri Keuangan perlu juga memberikan dukungan terkait misalnya subsidi yang harus diberikan kepada Pertamina sehingga Pertamina tidak rugi gitu. Baik, baik. Oke, terima kasih Pak Tantri Abeng sudah berbagi bersama kami mengenai transformasi Pertamina. Perbincangan yang menarik sekali untuk kita ketahui. Dan pemirsa, demikianlah akhir dari Prime Talk hari ini. Saya Zilvia Iskandar, mewakili rekan-rekan bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Metro TV, knowledge to elevate.